Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala dan pencegahan diare. Semoga video kali ini bisa berguna bagi keluarga Anda di rumah. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Nah, di sini diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang berkontaminasi virus, bakteri atau parasit. Nah, diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, teman-teman, terutama pada bayi dan anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2020 kemarin, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia ini ada sekitar 7,2 juta jiwa, teman-teman. Nah, diare biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Nah, di sini untuk diare akut, teman-teman. Namun diare sebagian kasus dapat berlanjut hingga lebih dari 14 hari apabila itu diare kronis, yaitu ada dua, teman-teman. Ada diare akut, ada diare kronis juga. Nah, umumnya diare tidak berbahaya, teman-teman. Jangan khawatir. Soalnya diare itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi diare yang tidak kunjung membaik atau memburuk dapat menyebabkan komplikasi yang fatal, teman-teman, jika tidak ditangani dengan tepat. Oke, di sini patut diketahui diare itu adalah salah satu gejala COVID-19. Nah, apabila Anda ada gejala-gejala seperti diare atau anosmia, nggak bisa mencium bau-bauan atau pusing, nyeri otot, kalian coba aja cek di klinik atau di rumah sakit terdekat. Takutnya apa? Takutnya Anda terpapar virus corona, teman-teman. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang gejala dan penyebab diare. Gejala diare di sini bervariasi, teman-teman. Namun gejala yang paling sering dialamin oleh penderita diare yaitu seperti perut mulas, buang air besar cair, atau bahkan bisa-bisa berdarah, teman-teman. Nah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Jadi itu gejalanya, teman-teman. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun diare berlangsung lama dapat terjadi akibat peradangan di saluran pencernaan. Jadi bukan hanya karena infeksi virus saja ya, teman-teman. Nah, pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Nah, biasanya diare itu identik dengan dehidrasi. Nah, penderita dapat minum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen atau probiotik dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Tapi tentunya dengan resep dokter, teman-teman. Jadi nggak boleh kita harus ngobatin boro-boro beli obat langsung gitu. Jadi kita harus ke dokter dulu apabila diarenya itu sudah tidak tertangani atau sudah lebih dari 14 hari, teman-teman. Nah, di sini perlu diketahui, teman-teman, diare mudah menyebabkan dehidrasi, teman-teman. Apa dehidrasi itu? Dehidrasi itu kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, tanda-tanda yang menunjukkan penderita diare mengalami dehidrasi itu adalah seperti pusing, rasa haus yang berlebihan, buang air kecil menjadi sedikit atau jarang dan berwarna gelap, mulut atau kulit kering serta lemas, teman-teman. Nah, sementara gejala pada bayi dan anak-anak bisa seperti mata, perut, dan pipi terlihat cekung. Nah, air mata berkurang serta menangis. Tidak ada urin pada pokok selama 3 jam atau lebih. Mulut dan lidah kering, rewel, lemas, dan mengantuk jika dehidrasi sudah berat itu, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang kapan harus ke dokter? Pada dasarnya, diare bukanlah penyakit yang berbahaya dan bisa diatasi dengan penanganan mandiri di rumah. Namun, waspadai tanda perburukan diare, salah satunya bila berlangsung lebih dari 2 hari, teman-teman. Pada penderita dewasa atau lebih dari 24 jam pada anak-anak. Nah, segera ke IGD apabila Anda dan anak Anda mengalami diare yang disertai dengan tanda-tanda dehidrasi, sakit parah di perut atau dubur, darah atau nanah pada tinja,
Tinja berwarna hitam dan lembek, demam lebih dari 39 derajat, atau muntah berkali-kali teman-teman. Itu bisa langsung ke dokter. Oke, kembali lagi ke pencegahan. Nah, pencegahan diare dapat dilakukan dengan disiplin dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih, seorang dapat terhindar dari virus atau mikroorganisme penyebab diare, teman-teman. Nah, ini beberapa anjuran yang mungkin bisa diikutin ya di rumah untuk mencegah diare. Itu rajin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, terutama sebelum makan dan sesudah makan. Mengonsumsi makanan dan minuman yang matang atau sudah dimasak. Nah, menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah atau tidak dipotong sendiri. Memberikan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bagi bayi, guna membantu antibodi dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Nah, melakukan vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan diare, teman-teman. Mungkin sekian video dari saya. Thanks for watching, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena itu sangat mendukung banget untuk video saya, teman-teman. Terima kasih.